Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korupsi, kolusi, nepotisme dengan mengangkat satu kasus, yaitu dari Coel Malarangeng dalam proyek Hambalang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya, Adila Rahmawati Ilmiah, dengan NIM 152011413027. Next. Korupsi, kolusi, nepotisme, atau bisa kita sebut dengan KKN. Adapun kepanjangan dari ketiga kata tersebut adalah sebagai berikut. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Untuk nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh dari korupsi adalah di sektor industri alam kehutanan atau pertambangan, korupsi bisa berupa polisi teks agar mereka menyetorkan sekali pajak. Contoh dari kolusi, untuk yang pertama, penyuapan agar diterima menjadi PNS. Kedua, penyuapan dalam cuci nilai raport sekolah. Ketiga, penyuapan agar diterima di sekolah negeri favorit. Contoh dari nepotisme, yang pertama, seorang gubernur mengangkat semua anggota keluarganya menjadi pejabat pemerintah di provinsi yang dipimpinnya, tanpa memperdulikan calon pejabat pemerintah lainnya. Next, proyek Hambalang. Kronologi kasus Coel Malarangeng dalam proyek Hambalang. Jaksa menilai Coel terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima US$ 550.000 atau senilai 5 miliar dan 2 miliar terkait proyek di Hambalang. Pemberian uang tersebut tertuang dalam surat dakwaannya yang menyebut adik kandung mantan Menpora Andi Alivian Malarangeng itu sebagai perantara pemberian uang US$ sebesar US$ 550 dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, sekaligus pejabat pembuat komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar. Dalam dakwaan disebut bahwa uang itu diberikan secara bertahap, yaitu 2 miliar diterima Coel di kantornya dari PT Global Daya Manunggal. Lalu 1,5 miliar rupiah diterima oleh Coel Malarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, dan 500 juta diterima oleh Coel Malarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui Muhammad Fahrudin. PT Global Daya Manunggal adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang, sedangkan M. Fakhrudin adalah staf khusus Andi Malarangeng. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alma Hetika Fadila Morizkia dengan NIM 152011413014. Analisis kasus Coel Malarangeng dalam proyek Hambalang dari aspek politik. Awal keterlibatan Coel dalam proyek P3 Son Hambalang adalah ketika Coel dikenalkan kepada Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam dan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar oleh Andi Malarangeng. Pelaksanaan harian Kabiro Humas KPK Yuyu Adriati mengatakan dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek sarana dan prasarana Hambalang, penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup. Dalam kasus ini, Coel diduga menyalahgunakan wewenang terkait proyek Hambalang. Coel dianggap telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan juga korporasi atas perbuatan yang dilakukannya.
Dalam politik pilihannya hanya dua, mengikuti atau kehilangan partisipasi politik. Hal ini dilatar belakangi oleh partai politik yang memiliki kebijakan untuk membuat partainya semakin banyak mendapat kursi di pemerintahan dan kepercayaan dari rakyat. Namun politik di Indonesia tidak mungkin menjadi politik yang bersih. Perlu adanya pengawasan secara berkala oleh lembaga negara secara terbuka dan menyeluruh agar kasus KKN tidak membudaya. Analisis kasus Col Malarangeng dalam proyek Hambalang dari aspek ekonomi. Uang yang berasal dari Permai Group yaitu dari Mindo Rosalina menulang sebesar 550.000 dolar Amerika Serikat atau 5 miliar yang awalnya juga berniat untuk ikut membangun proyek Hambalang. Namun atas perintah mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, akhirnya perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin tersebut tidak jadi ikut dalam proyek Hambalang. Uang diberikan pada September 2010 dengan cara Andi memerintahkan Deddy Kusdinar dan M. Fahrudin menyerahkan uang fee kepada Coel di tempat tinggalnya di Jalan Yusuf Adiwinata nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah uang itu diterima, Coel kemudian menyimpan uang tersebut dalam brankas di tempat tinggalnya. Dalam proyek P3 Son Hambalang, Coel bersama M. Fahrudin juga merekomendasikan PT Global Daya Manunggal kepada KSO Adiwika untuk mendapat pekerjaan sebagai subkontraktor. Atas rekomendasi tersebut, Herman Pranato selaku komisaris dan Meilena Rusli selaku direktur utama PT Global Daya Manunggal memberikan uang kepada Coel secara bertahap. Pemberian uang itu adalah sebesar 2 miliar diterima oleh Coel di kantor PT Fox Indonesia. Atas perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 464391 miliar dari total anggaran tahun jamak sebesar 2,5 triliun. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Husain. Ya, perkenalkan saya Muhammad Hussein Ismail dengan NIM 15201114130003. Analisis kasus Col Malarangeng dalam proyek Hambalang dari aspek hukum. Berdasarkan aspek hukum, Col dinilai terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua dari pasal 3 Junto pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Mengadili menyatakan terdakwa Andi Zulkarnain Malarangeng terbukti secara sah dan mengakibatkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan ditambah denda 150 juta rupiah dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan. Kata Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis Juli 2017. Majelis Hakim yang terdiri atas Baslin Sinaga, Masud Haryono, Ugo dan Titik menyatakan terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya, yaitu 550.000 dolar Amerika Serikat dan 2 miliar rupiah. Andi Malarangeng dalam perkara ini sudah divonis 4 tahun ditambah denda 100 juta rupiah sebesar 2 bulan kurungan, bahkan sudah bebas pada 21 April 2017. Next. Kesimpulan. Kasus yang dilakukan oleh Col Malarangeng dalam proyek Hambalang termasuk ke dalam tindakan KKN. Col melakukan tindakan korupsi tindak pidana korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan dan sekolah olahraga nasional atau bisa disebut dengan Hambalang. Selain itu, Col juga melakukan tindakan kolusi berupa kerjasama antara Col dengan Wafid Muharam dan Deddy Kusdinar sebesar 550.000 dolar Amerika Serikat atau sama dengan 5 miliar rupiah.
dan 2 miliar dari Herman Prananto selaku Komisaris PT Global Daya Manunggal dan Neni Mailena Rusli selaku Dirut PT Global Daya Manunggal. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Saran kasus KKN yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Seluruh warga Indonesia harus senantiasa mengawasi kinerja pemerintah serta mendukung upaya pemberantasan KKN di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus berupaya melakukan tindakan pemberantasan KKN yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat dengan upaya pencegahan, penindakan, dan edukasi. Ketegasan dalam hukum harus ditingkatkan karena seringkali koruptor dijatuhi hukuman yang kurang tegas dan seringkali masuk keluar penjara dengan tindakan korupsi yang sama. Next, apakah sudah terakhir? Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.